Beliau lagi dicaci maki, lagi dibuat meme-meme di konten-konten, maka lindungi beliau, sokong beliau. Abah Gus Miftah itu orang yang baik, orang peduli dengan syariat ini, peduli dengan kiai, peduli dengan Gus, peduli dengan habaib. Ya, seluruh habaib, kiai, ulama, lindungi Gus-Gus kalian. Saat ini para gawagis lagi dalam bidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita semuanya. InsyaAllah kita jadikan hamba-hamba yang bersyukur. Video ini saya buat kepada seluruh umat Islam dimanapun berada yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Berhati-hatilah, saat ini gus-gus kita menjadi bidikan. Gus-gus kita yang punya jamaah ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu seperti Gus Ikdam, menjadi bidikan mereka, golongan orang-orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati, jaga para gus-gus kalian dari orang-orang yang bukan Ahlussunnah. Makanya kita bisa lihat beberapa saat yang lalu Gus Ikdam kan sempat dibidik, dijatuhkan, dibuat meme-meme gara-gara salah dalam berucap gitu ya. Setiap orang pasti ada kekeliruan dan kesalahan. Saat ini yang dibidik adalah Gus Miftah, maka lindungi Gus Miftah, dukung Gus Miftah, sokong beliau. Beliau telah berdakwah di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para ulama biasa, para ustadz biasa. Beliau bisa menyentuh orang-orang yang jauh di sana dan mengenal Allah dan Rasulullah. Jazakallah khair Gus Miftah. Makanya orang-orang dari golongan bukan Ahlussunnah sekarang melihat ada celah kecil dari Gus Miftah, maka saat ini beliau lagi dicaci maki, lagi dibuat meme-meme di konten-konten, maka lindungi beliau, sokong beliau. Abah Gus Miftah itu orang yang baik, orang peduli dengan syariat ini, peduli dengan kiai, peduli dengan Gus, peduli dengan habaib. Ya, seluruh habaib, kiai, ulama, lindungi Gus-Gus kalian. Saat ini para gawagis lagi dalam bidikan. Mereka dicari kesalahannya, mereka dicari kekeliruannya, dan mereka dihancurkan harga dirinya, dibunuh karakternya. Makanya saya meminta kepada seluruh muhibbin, jaga gus-gus kalian, aset-aset yang luar biasa di negara ini, para gawagis, Gus Miftah, Gus Ikdam, Gus Kautsar, orang-orang hebat itu dalam bidikan orang-orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Lindungi para ulama kita, lindungi para habaib kita, lindungi para kiai kita, jaga mereka, karena mereka ibarat lem di sebuah bangunan, mereka ibarat semen di sebuah bangunan, mereka ibarat perekat dari sebuah bangunan. Maka tanpa kiai, tanpa ulama, tanpa gawagis, hancurlah negara kita. Tetap dukung para gus-gus kita, mudah-mudahan seluruhnya diberikan sehat, panjang umur, dan diberikan kekuatan dalam berdakwah, mengemban daripada amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebarkan video ini sampai ke telinga semua orang, jaga siaga satu para gus-gus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ndul, komentar Pak Ndul tentang penceramah yang menurut netizen dikatakan mengolok-ngolok dengan perkataan kasar kepada penjual es teh dan ditertawakan oleh banyak orang. Gimana itu Pak? Itu kan sudah selesai Mas, sudah klarifikasi dan sudah minta maaf. Untuk apa dikomentari lagi? Oh iya ya Pak ya. Iya gitu. Ngapain saya nanya komentar? Ya, iya. Kalau opini Pak? Kalau opini, lesson learn. Lesson learn bagi kita semua. Setiap kejadian ada hikmahnya. Setiap spike, setiap riak dalam kehidupan harus menjadi pembelajaran bagi kita agar menjadi lebih baik. Apalagi ini occasionnya berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Tuntutannya banyak loh Mas untuk menjadi seorang penceramah agama. Duh, iya tuh Pak. Apa aja Pak? 1. Pengetahuan cara pandang dan sikap beragama yang mungkin harus dimoderatkan. 2. Wawasan kebangsaan. 3. Sikap toleransi. 4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. 5. Santun. 6. Keteladanan. Dan semua itu harus bersifat mendidik, mencerahkan, konstruktif untuk meningkatkan keimanan, memperindah akhlak, memperkuat hubungan antar umat beragama, dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tuh.
Ada SMS, Pak. Ini SMS-nya. Dahulukan adab daripada ilmu? No. Memahami adab butuh ilmu. Ilmu yang benar akan menuntun adab. Ilmu dan adab yang seiring sejalan akan melahirkan akhlak. Salam semangat dan berkah berlimpah bagi para pejuang nafkah yang bekerja keras di jalan Allah lewat pekerjaan apapun yang halal. Karena sesungguhnya pekerjaan apapun yang halal tidak layak untuk digoblok-goblokan dan tidak layak untuk direndahkan. Sebagaimana Rasulullah telah mencium tangan yang kapalan dan keras, yang kasar karena bekerja di Madinah. Juga bahwa Rasulullah menyatakan pekerjaan yang membuat kelelahan di malam hari, yang tubuhnya kesakitan, kepayahan, maka itu menggugurkan dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan dengan salat, puasa, ataupun istighfar. Berkah selalu untuk semua pejuang yang mungkin dagangnya belum laris, yang mungkin dagangnya belum laku, tetap semangat. Karena sesungguhnya Allah bisa meninggikan derajat seseorang dengan cara yang luar biasa. Dan dia bisa merendahkan derajat seseorang dengan cara yang juga luar biasa. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah kita sikapi ya. Yang pertama, aslinya Bapak itu lagi dapat transferan pahala luar biasa. Kita tahu kalau ada yang mencaci itu, maka yang mencaci transfer pahala ke yang dicaci. Kalau pahala yang mencacinya sudah habis, maka dosanya yang dicaci diangkut sama yang mencaci. Dan demi Allah yang paling kita butuhin nanti setelah wafat adalah ada orang yang mau ngangkut dosa kita. Yang kedua, lihat meskipun awalnya pahit, lihat sekarang. Satu Indonesia pengen membahagiakan beliau. Yang udah fix, yang koko tahu, Ustadz Fakhrozi mengajak beliau umroh. Bapak ST ini Masya Allah, dan 3 Maret berangkat Ramadan loh itu. Umroh pas Ramadan, pahalanya seperti haji. Terus Ustadz Salim Afila juga sudah confirm mencari kontak beliau untuk supaya anak-anaknya dibeasiswakan. Dan yang lain pasti rebutan pengen ngebantu. Koko lihat sudah ada dari sayap hati ya, dia juga sudah nyampe ke rumahnya si bapak itu, terus akhirnya sudah memberikan bantuan langsung. Belum yang lain. Lihat, meskipun awalnya pahit, melalui hinaan, apakah jadi hina? Enggak, malah jadi mulia. Dimuliakan se-Indonesia, didoain, dan dapat dunianya juga dikasih. Yang mencaci, apakah jadi tetap mulia? Na'udzubillah, bisa jadi ada yang ngelihat itu malah jadi menghinakan. Tapi yang pasti kalau kata guru Koko, teko itu hanya mengeluarkan isi teko. Nah ini mulut tuh moncong teko. Kalau tekonya diisi susu, keluarnya susu. Diisinya comberan, keluarnya comberan. Memang semakin banyak kita bicara, memang semakin menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Tapi toh yang pasti, bagi yang sudah di luar sana ya, na'udzubillah sudah mengucap sesuatu yang tidak baik atau berbuat apapun, kabar baiknya Allah gak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosa. Tugas kita gimana? Ya sudah, dakwahi, ingatkan, doakan, udah gitu, mudah-mudahan jaga hati tetap bersih. Gak ada yang tahu, mudah-mudahan malamnya sudah tobat nasuha, atau bahkan sudah gak datangin orangnya untuk minta maaf. Wallahu alam. Kita gak pernah disuruh jadi hakim. Jadi jangan sampai yang bikin dosa orang lain, kita gagal jaga hati, kita ikut bikin dosa dengan ikut mencak-mencak caci maki. Karena aslinya itu Bapak ST lagi dimuliakan, dapat transferan pahala, dapat dunia juga, disayang se-Indonesia jadinya. Dan bismillah lah. Penutupnya mungkin Quran surat 35 Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya manusia bikin dosa dibalas kontan hukumannya, habis semua manusia, enggak ada yang bernyawa. Tapi kenapa ini masih ramai begini? Ya karena memang Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Semoga kita bisa pulang menjadi hamba yang tambah baik sama Allah ya. Tambah diri doa olehnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.